Saat ini kalau datang ke Kalimantan pasti akan aku habisin. Dia bilang dia adalah pasukan berani mati, tapi aku adalah pasukan berani matiin. Kok mirip banget bacotnya nih kayak Habib Unyil gitu. Wah, berarti ini dia adalah pendukungnya Habib Unyil nih. Dan Habib Unyil sama Abah Guru Sekumpul tuh nggak mungkin bisa bersatu gitu. Abah Guru Sekumpul sayang banget sama Gus Dur, Habib Unyil malah ngajak mubahalah kan sama Gus Dur. Di situ ya logikanya kalau bisa ditangkap kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin lah. Ada kontes sih, kontes otak. Jadi ada orang Amerika dicek, ternyata otaknya cuma ditawar 100 pound sterling. Nggak lama ada orang Jerman dicek, otaknya ternyata cuma ditawar 50 pound sterling. Akhirnya ada orang Jepang dicek, lebih parah lagi, otaknya cuma ditawar 10 pound sterling. Nggak lama nih ngikut nih Muhyiddin Ba'alawi, dicek ternyata dia lah otaknya paling mahal. Otaknya paling mahal. Udah pas dicek itu ternyata harganya jutaan dolar. Terus ditanya, kenapa nih otaknya bisa mahal? Karena otaknya orisinil gitu, jarang dipakai, bahkan nggak pernah dipakai gitu. Jadi emang bener-bener tuh Muhyiddin Ba'alawi itu otak termahal di dunia gitu ya. Jadi wajib di museumi gitu loh. Jadi menurut gue Muhyiddin Ba'alawi itu tuh adalah manusia primata yang berbentuk fisik sempurna tapi mempunyai otak yang paling orisinil gitu. Jadi otak yang paling mahal gitu, alias jarang dipakai. Wah, kenapa gue kayak begini? Iyalah, ini contohnya ya, contohnya kayak beginilah. Lu baca sendiri. Dongeng kau bangsat. Mana ada lukisan, mana ada foto Gus Pot itu mahal, dikasih orang pun kagak mau gitu. Di situ ya. Jadi gini ya, waktu gue ngebahas masalah kesalahan Gus Fuad dan Guru Sekumpul dalam menghadapi Habib kemarin tuh ya. Jadi akhirnya tuh gue bisa memfilter gitu ya. Jadi ada Muhyiddinnya Gus Fuad, ada Muhyiddinnya Abah Guru Sekumpul yang asli, ada Muhyiddin Abah Guru Sekumpul tuh yang tebengan gitu. Yang aslinya tuh Muhyiddin Ba'alawi tapi ngumpet di kakinya Abah Guru Sekumpul gitu. Jadi kan gue di situ ngetes. Kalau misalnya Pak Kiai hatinya itu nggak bersih, hatinya itu nggak besar apa segala macam, pasti gue diomel-omelin karena gue itu menceritakan tentang kekeliruannya dia. Tapi gue bukannya diomelin, gue bukannya dimarahin, malah video gue di-share sama Pak Kiai. Wah, ini kan gue yang tadi jedak diduk akhirnya jadi, wah alhamdulillah deh, berarti ini gue nggak salah-salah banget nih ternyata gitu loh. Nah, gue yakin Gus Fuad itu tuh punya hati yang besar gitu. Gus Fuad itu punya hati yang hebat. Gus Fuad itu tuh nggak kerdil orangnya gitu. Jadi kalau misalnya gue salah dikasih tahu, ya gue berterima kasih gitu. Kayak Sayyidina Umar nih dulu ya, ada orang itu kesalahannya dia, sama dia tuh dikasih duit gitu. Jadi emang kita ini nih susah ngeliat kesalahan diri kita itu, kecuali orang lain tuh yang ngeliat kesalahan kita gitu. Intinya tuh kayak gitu. Pas video gue di-share, ayo itu rame tuh ya. Ayo rame. Muhyiddin Abah Guru Sekumpul ada tuh yang komen juga. Wah, pokoknya komennya bagus-bagus. Ada juga tuh Muhyiddin Ba'alawi tapi nyamar jadi Muhyiddinnya Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu tuh nggak pernah membenci Habib. Abah Guru Sekumpul begini, Abah Guru Sekumpul begini. Pokoknya kayak gitulah. Walaupun dia udah tahu dulu Abah Guru Sekumpul tuh pernah dipersekusi sama Habib, dan Abah Guru Sekumpul tuh pernah dikasih maklumat dari Robita Alawiyah bahwa beliau itu tuh bukan alaidrus gitu loh. Sekarang Bang Haji Roma Irama aja pengen diba'alawin, apalagi Abah Guru Sekumpul. Kalau bisa Gus Dur diba'alawin. Ntar tanggung lah, jangan Haji Roma Irama lu, kalau bisa tuh sekalian aja tuh ntar Jonathan Christian atau Taufiq Hidayat tuh lu ba'alawin tuh sekalian tuh. Ba'alawi pernah ada yang dapat medali olimpiade gitu aja sekalian, jangan tanggung-tanggung gitu. Ada lagi nih, Muhyiddin Ba'alawi tuh ngomong kayak begini nih, orang bangsat ini nih kalau datang ke Kalimantan pasti akan aku habisin. Dia bilang dia adalah pasukan berani mati, tapi aku adalah pasukan berani matiin. Kok mirip banget bacotnya nih kayak Habib Unyil gitu. Wah, berarti ini dia adalah pendukungnya Habib Unyil nih. Dan Habib Unyil sama Abah Guru Sekumpul tuh nggak mungkin bisa bersatu gitu. Abah Guru Sekumpul sayang banget sama Gus Dur, Habib Unyil malah ngajak mubahalah kan sama Gus Dur. Di situ ya logikanya kalau bisa ditangkap kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin lah ada orang yang ngefans banget sama Habib Unyil terus ngefans juga sama Abah Guru Sekumpul, tuh nggak mungkin gitu. Terus dia ngomong begini,
Aku adalah anak jalanan. Wah, sholatku seminggu sekali. Aku yakin aku nggak bakal bisa masuk surga kecuali aku membela keturunan zuriat Rasulullah. Yes. Tadinya gue marah, Akhirnya, ya Allah, gue berdoa gitu. Gila ini orang kesian amat ya, di dunianya udah sengsara gitu ya. Sholat cuma seminggu sekali, berarti dia mandi jarang, wudhu jarang gitu. Terus dia anak jalanan, miskin berarti kan namanya anak jalanan. Terus matinya tuh bakalan masuk neraka. Orang dia ngebelain cucu Nabi yang salah gitu. Akhirnya gue tadinya dari mau marah jadi gue ketawa, jadi gue geli. Gila nih ada ya orang kayak begini ya, udah miskin dunia akhirat, sengsara dunia akhirat, malah ngancem-ngancem gue gitu ya. Akhirnya gue ketawa aja gitu. Tadi gue pengen up komennya, cuman ntar malah subscriber gue ntar jadi geli ngebaca aja gitu. Ya udahlah, nggak gue up gitu. Jadi intinya kayak gitu, primata berbentuk fisik sempurna tapi mempunyai otak yang orisinal seperti Pithecanthropus erectus. Jadi di otaknya dia tuh dua-duanya tuh nggak Habib nggak Muhyiddin, otaknya tuh ereksi. Jadi kalau nggak cabul ya ngibul gitu. Banyak kan kekibulan dia tuh dan kecabulan dia tuh dibongkar sama Allah nih sekarang gitu ya. Yang cabul ya kayak kasusnya Jeda Salim lah, ada yang bapaknya nyantrin anaknya di sekolah Habib itu tuh akhirnya dinikahin anaknya tanpa wali lah, apalah segala macam. Akhirnya bapaknya tuh nangis tuh di podcastnya Denny Sumargo ya, lu tonton aja deh. Ada yang ngibul, masukin makam, masukin sejarah berdirinya NU, masukin ini, masukin itu, apa segala macam. Wah pokoknya gitu ya. Jadi udah dikasih tahu nih, ini banyak nih kesalahan dia, ini banyak nih kekibulan dia. Apa sih yang dipertahankan ini, cinta apa sih gitu. Muhyiddin kan artinya kan pecinta apa sih. Kenapa gue itu podcast. Nah sekarang gini, balik lagi ke yang pertama tuh ya. Itu gue ngomongin masalah lukisan gitu ya. Jadi ada Habib datang dikasih lukisan sama Gus Fuad, bukan dikasih fotonya Gus Fuad, bukan ya. Jadi bedain antara lukisan dan foto nyet gitu ya. Gue ngomong monyet lah, orang di IQ-nya di bawah monyet kan nggak bisa ngebedain mana lukisan mana foto. Nah kalau lukisan itu ada kanvasnya, ada cat, ada koas, ngelukis tuh, set ngelukis. Nah kalau foto tuh pakainya diem, di foto tuh pakai kamera. Kalau nggak Android, iPhone, DSLR, asal nggak kamera manual. Itu bedanya. Hasilnya foto sama lukisan tuh beda gitu. Terus gue bilang, mahal gitu. Bahkan sampai puluhan juta. Nih contohnya nih. Tuh, contohnya kan, ada kan. Jadi satu lukisan kecil aja tuh harganya tuh segitu tuh. Orang ada yang berani bayar segitu harganya gitu. Makanya yang bilang Gus Fuad itu wah nyari duit apa segala macam, ya elah dari YouTube berapa sih? Hah? Pak Kiai itu kalau misalnya dia egois, ya dia ngelukis aja. Orang kurator nasional banyak yang bilang kok lukisannya itu tuh mengandung daya estetik yang tinggi. Bahkan paranormal itu bilang mengeluarkan daya magis yang tinggi gitu. Jadi estetikanya ada, magisnya ada, semuanya ada, ininya ada gitu loh. Karena Pak Kiai itu tuh ngelukis itu tuh sebenarnya tuh ngelukis sholawat, ngelukis nurnya Rasulullah gitu. Ntar gue ceritain sono lagi panjang. Dan Gus Fuad itu tuh ditawarin buat pameran sendiri di Museum Louvre. Syaratnya satu, dia 9 bulan harus di sana gitu. Tapi Pak Kiai itu nggak bisa ninggalin pesantrennya. Lukisan-lukisan Pak Kiai itu udah ada yang ke Eropa, udah ada yang dikoleksi sama pejabat-pejabat, apa segala macam. Ada Muhyiddin goblok yang otaknya di bawah monyet ngomong kayak begitu, ya gue ketawa gitu. Ya Allah ya Robi, ini orang bener-bener gitu ya. Makanya besok-besok tuh kalau ada kontes otak ngikut, jangan gak ngikut, kesian. Lu bisa menang jutaan dolar. Ya udah gitu aja dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.